Ini kita belajar satu perenungan firman Tuhan yang saya berikan judul alasan dan pentingnya pemuridan. Haleluya. Nah, saudara, Matius 28 ayat 19 dan 20 yang kita sering sebut adalah amanat agung atau amanat Yesus Kristus. Saudara, disebutkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tahukah saudara, bangsa di sini adalah etna. Etna itu adalah apa, saudara? Semua suku dan etnis, siapapun saudara. Itu menjadi goalnya Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita agungkan. Alasannya yang pertama dan yang utama, saudara, kenapa gereja harus memuridkan? Karena Allah, karena Kristus, karena yang mengamanatkan saudara, goalnya juga adalah memuridkan. Jadi sangat diherankan dan perlu dipertanyakan kalau ada gereja yang hari-hari ini tidak memuridkan. Karena apa, saudara? Sejujurnya gereja itu bukan dipimpin Tuhan, tapi dipimpin oleh manusia, di-guide oleh manusia, bukan oleh Roh Kudus. Karena apa? Visinya dan misinya, goalnya tidak equal dengan Tuhan yang mereka puja. Haleluya. Makanya saudara, itu yang menjadi alasan. Pentingnya apa, saudara? Ada satu buku yang saya koleksi di rumah yang bagus sekali, yaitu buku daripada seorang yang bernama George Barna, saudara. Dia katakan, saudara, dalam bukunya yang berjudul Menumbuhkan Murid-Murid Sejati, ada 4, saudara, pentingnya pemuridan. Yang pertama, dia katakan penting karena Yesus yang memberikan contoh dan memerintahkannya. Perhatikan saudara, sudah diberikan contoh dan dia perintahkan juga untuk setiap kita dimuridkan. Yang kedua, saudara, pentingnya apa? Karena pemuridan dibutuhkan gereja untuk menjadi sehat dan produktif. Kuncinya gereja menjadi sehat, saudara, dan produktif ternyata pemuridan. Karena apa, saudara? Jiwa yang dimuridkan akan siap memuridkan. Tidak akan pernah ada yang bisa pergi, saudaraku yang kasih memuridkan, kalau mereka tidak pernah, saudara, merasakan dimuridkan. Yang ketiga, saudara, kita tidak akan dapat mencapai potensi kita tanpa pertumbuhan rohani. Ternyata, saudara, pertumbuhan rohani itu, saudara, bisa dicapai, ya, growth-nya, saudara, kalau masuk dalam pemuridan. Karena apa? Karena akan ada spiritual journey book-nya, saudaraku yang kasih. Haleluya. Buku bagaimana perjalanan rohani yang tidak bisa, saudara, dibohongi. Dan yang keempat, kenapa penting, saudara, pemuridan? Karena kita tidak dapat mempengaruhi dunia kecuali jika kita dapat menunjukkan, ini dia, transformasi berdasarkan iman. Makanya, saudara, pemuridan jadi penting. Kalau orang mau pergi, saudara, memuridkan, mereka tidak bisa pergi begitu saja. Ini yang banyak kadang-kadang gereja salah. Mereka disuruh pergi tapi tidak dibekali. Saudara, makanya orang yang mau pergi harus dimuridkan dulu. Makanya stepnya, saudara, harus vision casting kepada orang-orang yang hendak dimuridkan dan yang akan memuridkan kelak. Apa vision casting, saudara? Menceritakan visi daripada pemuridan. Mereka harus tahu alasan dan pentingnya pemuridan supaya mereka bisa, saudara, terbeban untuk memuridkan jiwa-jiwa. Yang kedua, saudara, baru ada yang namanya rekrut, saudaraku yang kasih, ya. Siapa orang-orang yang mau, saudara, dimuridkan dan akan memuridkan ke depan? Saya pastikan kita semua mau dimuridkan karena ini perintah daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berikan model kepada kita. Nah, yang ketiga, di train, saudara, ada training. Makanya, saudara, ada pemuridan di kelas-kelas kita. Di situ kita diperlengkapi alasan dan pentingnya pemuridan. Nah, setelah itu, saudara, setelah kita di training, kita siap, saudara, dikirim, kita siap diutus untuk memuridkan yang lain. Pakai istilah Inggrisnya yang lain adalah deploy, saudara, ya. Deploy apa, saudara? Menyebarkan apa yang kita dapat di kelas pemuridan untuk memuridkan yang lain. Tapi nggak sampai situ. Guru-guru yang sudah memuridkan, saudara, akan care juga, saudara. Akan tetap care kepada orang-orang yang sudah dimuridkan dan sedang memuridkan yang lain. Makanya ada istilah sahabat
murid. Haleluya, ini keren saudara. Tapi ada yang tidak kalah pentingnya, ini harus yang kita utamakan, yaitu saya temukan ada ayat yang dahsyat saudara di dalam Matius 4:23 sampai dengan 25. Firman Tuhan berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ini dia saudara, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Lucunya, perhatikan baik, Yesus berkeliling di Galilea, saudara, tapi ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, saudaraku yang kasih. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Ternyata di rumah-rumah ibadat saudara, kenapa harus terjadi pemuridan hari-hari ini? Ayat ini berkata saudara, ternyata di rumah ibadat pun yang siogianya adalah kerajaan Allah, yang Allah sudah memerintah, masih banyak bangsa, masih banyak saudara orang-orang, pakai istilah saya, masih banyak saudara jemaat saudara yang masih sakit. Terlepas penyakitnya apa saudara, yaitu mungkin penyakit jiwanya saudara, bukan gila, tapi apa saudara, pikiran, perasaan, dan kehendaknya masih terganggu. Yang unik di ayat ini, kenapa Yesus saudara berkeliling saudara di Galilea, tapi mengajarnya di rumah ibadat saudara. Ternyata begini ya, sebelum pemuridan diadakan, lokasi yang mau kita muridkan saudara perlu juga di spiritual mapping saudara. Haleluya, perlu didoakan saudara sebelum kita mengadakan pengajaran dan kelas-kelas. Haleluya. Dan impactnya saudara adalah terdengar berita itu ke Syria, dan ketika mereka disembuhkan, ayat 25-nya dikatakan, orang berbondong-bondong datang, bukan saja dari Galilea, tapi dari seberang Galilea. Yaitu apa saudara? Dekapolis, yaitu 10 kota. Lihat, ada begitu banyak kita mau menangkan seberang, mau membawa jiwa-jiwa dari seberang, tapi kita saudara tidak tahu caranya saudara. Lewat pemuridan ini, kita bisa bawa saudara yang kita sebut seberang untuk dimuridkan menjadi murid Kristus. Lihat, impact daripada pemuridan luar biasa. Haleluya. Kiranya kita diberkati dengan firman ini. Saya siap dimuridkan dan saya siap memuridkan.